Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan nasional menjelang Lebaran 2026, Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah pastikan stabilisasi harga dan pasokan pangan melalui percepatan distribusi, pengawasan penimbunan, dan pemantauan harga eceran tertinggi. Dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan nasional menjelang Lebaran 2026, Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah memastikan stabilisasi harga dan pasokan melalui percepatan distribusi dan pemantauan harga eceran tertinggi atau HET. Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerapkan HET untuk sejumlah komoditas penting. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli masyarakat menjelang Lebaran 2026. Namun, implementasi kebijakan di lapangan perlu diawasi secara ketat guna memastikan tidak ada praktik kecurangan dari oknum pelaku usaha yang berpotensi memicu kenaikan harga pangan. Pemerintah saya kira sudah membuat langkah baik, ya, ada yang namanya HET atau harga eceran tertinggi ya untuk komoditas penting, terutama untuk beras dan minyak ya. Dan itu pastikan ya bahwa di lapangan terimplementasikan, jangan ada oknum-oknum yang nakal lagi. Yang kedua adalah beras-beras bantuan dari Bulog, baik itu bantuan pangan maupun SPHP harus segera dikeluarkan gitu ya, supaya tidak terjadi tadi distorsi, ada oknum-oknum yang nakal, ada penimbunan bahan pangan. Kami di Komisi 4 sangat solid ya untuk memastikan bahwa kami melaksanakan 3 fungsi DPR selain regulasi dan budgeting, fungsi pengawasan kami sangat serius ya. Bekerja sama dengan pemerintah, entah itu Kementerian Pertanian, Bappenas, Bulog, maupun Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal produksi seafood dan ikan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi 4 DPR RI menegaskan komitmen untuk terus mengawal upaya stabilisasi harga pangan guna memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan optimal. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI pastikan pasokan dan distribusi BBM dalam kondisi aman selama bulan Ramadan hingga masa libur Lebaran. Menjelang arus mudik dan libur Lebaran, ketersediaan bahan bakar minyak menjadi salah satu kebutuhan krusial bagi masyarakat. Komisi 12 DPR RI memastikan pasokan dan distribusi BBM dalam kondisi aman selama bulan Ramadan hingga masa libur Lebaran. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan, pemerintah bersama Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM selama Ramadan dan Lebaran. Salah satunya dengan meningkatkan cadangan BBM di tangki penyimpanan atau storage. Sugeng menyebut, Pertamina telah meningkatkan volume cadangan BBM di tangki timbun sekitar 12% di atas konsumsi normal. Selain itu, distribusi BBM diperkuat dengan penambahan armada transportasi dan layanan khusus untuk menjangkau wilayah yang mengalami kemacetan atau kendala akses. Bahwa pasokan BBM aman, sekali lagi saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat menyatakan ini betul-betul aman, betul-betul aman antara supply and demand, antara kebutuhan yang masyarakat dengan apa yang disiapkan. Aman di seluruh region, dari wilayah timur, saya kebetulan ke NTT, saya ke NTB, saya ke Jawa Timur, bahkan besok saya akan ke Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu ke Lampung. Semuanya sudah dimitigasi oleh pemerintah dan dalam hal ini Pertamina di tangki-tangki timbunnya menaikkan kurang lebih 12% dari konsumsi sebagaimana hari-hari biasanya. Sugeng menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terjadinya kelangkaan BBM selama Ramadan dan libur Lebaran. DPR RI memastikan stok dan distribusi BBM nasional dalam kondisi terkendali, sehingga kebutuhan energi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tetap terpenuhi. Fajar dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemerintah diminta cermat dalam merumuskan data ketersediaan pangan penting agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kondisi di lapangan. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama.
Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah berhati-hati dan menggunakan data real dalam menghitung stok pangan nasional karena perhitungan yang digunakan saat ini masih memasukkan padi yang belum dipanen. Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri meminta pemerintah berhati-hati dan menggunakan data real dalam menghitung stok pangan nasional. Pasalnya, perhitungan yang digunakan saat ini masih memasukkan padi yang belum dipanen. Rohmin mengingatkan pemerintah agar lebih teliti dan mengambil kebijakan berbasis data dan fakta di lapangan. Menurutnya, perhitungan stok beras yang disebut mencapai 324 hari perlu dicermati. Sebab perhitungan tersebut tidak hanya mengacu pada stok beras yang sudah tersedia di gudang bulog, gudang petani, dan penggilingan, tetapi juga pemasukan standing crop, yaitu potensi beras yang masih berada di sawah dan belum dipanen. Bicara berdasarkan data atau evidence base ya, data yang diungkapkan pemerintah pada saat rapat dengar pendapat kalau nggak salah 1 bulan yang lalu itu menjelang puasa ya, itu kalau stok pangan yang sudah swasembadanya 2 ya, yaitu beras dan jagung gitu ya. Dan kalau soal beras, kalau klaim pemerintah katanya cukup untuk 324 hari gitu ya. Nah itu harus hati-hati karena perhitungan stok pangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian itu bukan hanya stok yang sudah tersedia di gudang bulog, kemudian di gudang petani, penggilingan, horeca dan seterusnya, tetapi juga menghitung standing crop, artinya stok beras yang masih di sawah gitu. Rohmin menegaskan, kehati-hatian dalam merumuskan data ketersediaan pangan penting agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kondisi di lapangan. Ia berharap pemerintah dapat terus menekan ketergantungan impor dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dwi dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI desak pihak kepolisian untuk segera melakukan penahanan terhadap pengurus Koperasi Bahana Lintas Nusantara, menyusul laporan ribuan anggota koperasi yang merasa tertipu dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Komisi 3 DPR RI mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan penahanan terhadap pengurus Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Hal ini menyusul laporan ribuan anggota koperasi yang merasa tertipu dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti sikap pengurus koperasi yang dinilai tidak kooperatif selama proses hukum berjalan. Ia menegaskan, syarat penahanan berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru sudah terpenuhi. Untuk itu, kepolisian harus segera melakukan penahanan agar mampu mencegah tindakan para tersangka untuk menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Ini kan tadi dikatakan tidak kooperatif, ketua dan pengurus. Ya kan ada yang sudah menjadi tersangka. Ini apakah tidak termasuk syarat untuk dilakukan penahanan, Pak? Kita pertanyakan itu, Pak. Ya, karena harus segera penahanan karena udah ada unsurnya nih, Pak. Saya tadi mau nanya, Bapak udah sebut sendiri. Bapak itu sebisa mungkin sudah dapat dulu gambaran nih jumlah nasabah berapa yang menjadi korban, jumlah kerugian berapa, Pak. Nah kita pengen tahu seperti apa gitu kan. Nah lalu terkait aset, Pak, ini kan pada akhirnya kan nih orang-orang ini kan kerugiannya harus dipulihkan korban. Nah penyelamatan asetnya seperti apa, ini tracingnya kan dari tahun berapa itu di 2000 berapa gitu kan. Sudah cukup lama, seperti apa, nanti uangnya udah keburu pindah, Pak.
Selain masalah penahanan, Komisi 3 DPR RI juga meminta Polri untuk mempercepat penelusuran aset atau aset tracing milik koperasi BLN. Langkah ini dianggap krusial guna memastikan pemulihan kerugian para korban sebelum aset-aset tersebut dialihkan ke pihak lain. Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Jelang puncak arus mudik dan Lebaran Idul Fitri tahun 2026, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah memperkuat strategi pengendalian inflasi guna memastikan stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta kelancaran distribusi barang tetap terjaga. Menjelang puncak arus mudik dan Lebaran Idul Fitri tahun 2026, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah memperkuat strategi pengendalian inflasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta kelancaran distribusi barang tetap terjaga. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, upaya pengendalian inflasi di daerah menjadi perhatian penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID di setiap kabupaten kota diminta bergerak cepat melakukan pengawasan terhadap harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Tapi tentu tim inflasi daerah ada di setiap kabupaten mulai bekerja melakukan pengawasan sehingga penjual bisa patuh terhadap aturan yang ada karena ini kan tentu merugikan masyarakat juga. Jadi artinya tim inflasi daerah ini harus bekerja cepatlah. Komisi 11 ini sudah keliling ya ke beberapa provinsi untuk berdiskusi melihat langsung bagaimana variabel-variabel yang berpengaruh terhadap inflasi ini bisa ditekan seminimum mungkin. Tentu diharapkan sinergi antara Satgas dan tim-tim yang ada dalam penanggulangan inflasi daerah atau TPID ini bisa betul-betul sinergi. Lebih lanjut, Andi Yuliani meminta agar sinergi antara satuan tugas dan tim pengendalian inflasi daerah semakin diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran diharapkan dapat ditekan sejak dini, sehingga stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap praktik percaloan tiket yang kerap muncul menjelang musim mudik. Dan keberadaan calo tidak hanya membuat harga tiket melonjak tidak wajar, tetapi juga membuka potensi penipuan yang merugikan para pemudik. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah waktu untuk membersihkan jiwa, memperkuat iman, serta menumbuhkan kepedulian dan persaudaraan. Semoga setiap ibadah yang kita jalani menjadi jalan menuju pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah dan penyedia layanan transportasi untuk memperkuat sistem penjualan tiket resmi yang transparan dan mudah diakses. Dan juga penegakan hukum yang tegas diperlukan agar tidak ada ruang bagi praktik calo tiket dan masyarakat dapat mudik dengan aman serta nyaman. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Untuk Anda.
Pemerintah memprediksi jumlah pemudik pada libur Idul Fitri atau Lebaran 2026 sekitar 143,91 juta orang. Bahkan jumlah ini berpotensi bertambah atau lebih. Untuk periode mudik Lebaran 2026, mulai 11 Maret sampai 1 April, PT KAI menyediakan tiket kereta sebanyak 4,49 juta kursi. Lebih dari 2,39 juta tiket telah terjual. Tingkat keterisian atau okupansi tertinggi kereta api jarak jauh sudah mencapai 64,9%. Sementara untuk kereta lokal baru 8,7%. Data sementara PT KAI, puncak arus mudik diprediksi pada H-3 Lebaran dengan volume penumpang diperkirakan mencapai 141.946 orang. Ludesnya tiket kereta api untuk tanggal keberangkatan tertentu menjadi sorotan anggota DPR RI. Menurut Nasim Khan, lonjakan permintaan tiket merupakan hal wajar karena banyak masyarakat yang antusias ingin mudik maupun berlibur. Namun, distribusi tiket kereta harus dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik percaloan. Banyak tiket yang nyatanya dibeli oleh perantara atau calo untuk dijual lagi. Akibatnya, masyarakat yang membutuhkan tiket namun sudah kehabisan terpaksa membayar dengan harga lebih mahal demi mendapatkan tiket kereta. PT KAI sebagai BUMN transportasi harus melakukan berbagai upaya untuk menekan praktik percaloan tiket kereta. Dalam penataan arus mudik ke depan ini, itu hal-hal yang pengalaman sebelumnya itu mereka sudah tata. Antisipasi selalu harus akan dilakukan oleh seluruhnya, pasti akan dilakukan. Tapi sementara ini dengan laporan mereka sudah berjalan bagus ya kan, baik kereta api dari ujung Jawa Timur dari Jakarta yang sampai kepada ujung Jawa Timur ke timur sampai ke Banyuwangi semua berjalan bagus ya, terkondusif. Dan memang tiket banyaknya masyarakat yang ingin berlibur, masyarakat ingin pulang kampung memang sangat penuh, jadi tiket-tiket hampir semuanya juga sudah terbeli saya kira. Dan saya harapkan pada semua kemitraan khususnya penjualan calo-calo itu bagaimana caranya KAI itu bisa menekan jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini, kasihan kepada masyarakat kita. Pengawasan distribusi tiket kereta sangat penting ditingkatkan agar masyarakat bisa memperoleh tiket kereta secara adil, aman, dan sesuai mekanisme resmi. Pengawasan yang lebih ketat akan menjadikan pelayanan transportasi kereta api selama libur Lebaran 2026 berjalan lancar dan menghadirkan kenyamanan bagi pemudik. Tim Liputan TVR Parlemen. Ya Elisa dan juga pemirsa, Intips kali ini akan membahas terkait dengan hal yang unik dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat nih Elisa. Yaitu ada tradisi pacu Jawi. Dan ini merupakan tradisi yang kalau kamu tahu mirip sama yang ada di Madura, Alfat, yaitu balapan sapi yang dilaksanakan di sawah berlumpur. Nah, tentu di mana seorang joki berdiri di belakang sepasang sapi yang nanti akan berlari sangat kencang. Dan awalnya nih Elisa, pacu Jawi digelar sebagai bentuk rasa syukur setelah musim panen. Sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar masyarakat. Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi
investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai pacu Jawi yang ada di Sumatera Barat, dan seiring berjalannya waktu, ternyata pacu Jawi ini tidak hanya menjadi tradisi adat, namun juga menjadi daya tarik wisata budaya yang menarik perhatian wisatawan. Dan tentunya Elisa dan juga pemirsa, keunikan dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya menjadikan pacu Jawi sebagai salah satu warisan tradisi yang patut dilestarikan hingga anak cucu kita nih, Elisa. Betul, dan tentu mari bersama pemirsa kita saksikan terkait dengan pacu Jawi, warisan budaya dari Tanah Minang dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Indonesia adalah negara dengan ribuan cerita budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cerita, tradisi, dan identitasnya sendiri. Di setiap sudut Nusantara, selalu ada cara unik untuk merayakan hidup, alam, dan kebersamaan. Dan kali ini, mari kita melipir ke Sumatera Barat, ke sebuah tradisi yang sekilas terlihat seperti balapan sapi biasa, tapi sebenarnya menyimpan makna yang jauh lebih mendalam. Di sini, sapi bukan sekedar berlari, tapi juga membawa cerita, filosofi, dan identitas sebuah masyarakat. Dari sawah yang berlumpur, lahir sebuah tradisi yang bertahan lebih lama dari sekedar perlombaan. Apa itu pacu Jawi? Pacu artinya perlombaan, dan Jawi adalah sapi dalam bahasa Minangkabau. Jadi, pacu Jawi adalah tradisi balapan sapi khas Minang. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah panen padi sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Tapi, pacu Jawi bukan sekedar perayaan. Ini adalah bagian dari cara hidup masyarakat tanah datar. Sejarah singkat. Pacu Jawi berasal dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya dari Nagarituo, Pariangan. Awalnya, tradisi ini muncul sebagai cara membajak sawah. Tradisi ini dikemukakan oleh Datuak Tantejo Gurhano agar tanah menjadi lebih subur dan mudah ditanami. Seiring waktu, cara ini ditiru oleh warga dan berkembang menjadi sebuah atraksi budaya. Prosesi dan keunikan. Sebelum pacu Jawi dimulai, ada prosesi adat yang panjang dan hikmat. Sapi-sapi didandani dengan kain dan aksesoris, lalu diarak menuju lokasi pacu. Di belakangnya, para bundukan duang menjunjung dulang berisi makanan, diiringi alunan talempong yang dimainkan. Suasananya pun semakin semarak. Sesampainya di lokasi, dilakukan prosesi yang disebut Kudato Tagak, yaitu pidato adat yang disampaikan dengan nada dan irama khas oleh para niniak mamak atau tetua adat. Setelah itu, baru Jawi dipacu. Cara berlari yang tidak biasa. Dalam pacu Jawi, anak joki berlari tanpa alas kaki, menarik 2 ekor sapi di tengah sawah yang penuh lumpur. Tapi menariknya, yang dinilai bukanlah siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang bisa berlari paling lurus. Inilah filosofi hidup masyarakat Minang, bahwa hidup yang lurus adalah hidup yang bernilai. Bukan kompetisi biasa. Dalam pacu Jawi, tidak ada juri, tidak ada sistem kalah dan menang, dan tidak ada taruhan. Semuanya dilakukan untuk menjaga keharmonisan. Jawi yang tampil baik dan berlari lurus akan naik harga jualnya dan menjadi kebanggaan pemiliknya. Fungsi sosial dan wisata. Pacu Jawi juga menjadi ajang gotong royong, silaturahmi, dan perayaan bersama.
Tradisi ini dilaksanakan bergiliran di beberapa kecamatan di tanah datar dan bisa berlangsung selama beberapa minggu. Hari ini, Pacu Jawi tidak hanya menarik warga lokal, tapi juga wisatawan dari mancanegara. Pacu Jawi mengajarkan kita bahwa dalam sebuah tradisi tidak hanya ada perayaan, tapi juga ada nilai, makna, dan cara hidup. Dari sawah yang berlumpur, lahir sebuah warisan budaya yang terus hidup. Bukan karena dipertontonkan, tapi karena dijaga dan dilaksanakan bersama. Dan tugas kita hari ini bukan hanya menonton, tapi juga menjaga, merawat, dan meneruskannya. Supaya cerita tradisi seperti ini tidak berhenti di satu generasi, tapi terus hidup di generasi berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 12 Maret 2026. Pemirsa, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atau setelah TVR 09 ini, DPR RI akan menggelar rapat paripurna DPR ke-16. Pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2025 hingga 2026. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Haji dan Menteri Umroh Republik Indonesia dan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia dengan agenda pembahasan struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia dan aset Haji 2026 Masehi dan isu-isu aktual lainnya. Juga sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya tentunya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Selvot Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.